Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan PM24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah IoT 2 pada pertemuan kelima, yaitu membaca suhu dan kelembapan menggunakan Node-RED. Jadi langsung saja, yaitu yang pertama, jadi kita menggunakan Node-RED sebagai aplikasi berbasis flow-based programming yang memudahkan pengguna membuat alur data secara visual. Pada praktikum ini, Node-RED itu dikonfigurasi untuk menerima data suhu dan kelembapan dari sensor DHT yang terhubung dengan Node MCU atau ESP8266. Jadi, data yang diterima akan divisualisasikan dalam bentuk gauge atau seperti speedometer agar kita tuh dapat memantau kondisi lingkungan secara real time. Jadi, sebelum praktikum ini yang kita perlukan yaitu kita memerlukan Node MCU atau ESP8266 dan DHT22, yang dimana di sini sudah saya rangkai. Jadi pada bagian DHT22 yang bagian main itu dia terhubung ke GND, sedangkan yang out dia terhubung ke D4 sesuai pada kode ini. Jadi pin data sensor DHT22-nya tuh dihubungin ke GPU 4, lalu yang plus itu dihubungin ke 3V3. Jadi pada sketch Arduino IDE, di sini kita bisa memasukkan nama WiFi yang kita gunakan, lalu dengan passwordnya. Lalu di sini juga kita masukin. Jadi dia akan mengkonfigurasi MQTT dengan IP address laptop kita. Di sini kita bisa mengeceknya di command prompt, yaitu di sini 192.168.100.7. Lalu pada MQTT topiknya di sini yaitu Polinela /IoT/NPM yaitu 2478226/DHT22. Lalu MQTT portnya itu 1883, yang dimana kita menggunakan port ini. Jadi dia akan mengkoneksi ke WiFi, lalu dia akan mengkoneksinya tuh ke MQTT broker. Nah, di MQTT broker di sini dia tuh temperatur dan humidity-nya tuh muncul per 5 detik. Nah, selanjutnya kita menginstal Node-RED. Jadi menginstal Node-RED di sini kita bisa pilih search, lalu ketik Node-RED. Di sini kita bisa pilih yang ini. Nah, lalu kita klik run. Lalu pada settingan Node-RED-nya itu kita isi portnya itu 1880, yang dimana port 1880 ini digunakan sebagai jalur komunikasi default Node-RED agar browsernya itu bisa mengakses Node-RED dan dashboard tanpa konflik dengan aplikasi lain. Lalu di sini kita bisa jalankan. Di sini saya sudah jalankan. Lalu setelah mengisi port, yaitu tampilannya kita bisa mengaksesnya di browser dengan mengetikkan IP address kita, lalu *2 sama port yang telah kita masukkan, yaitu 1880.
Lalu selanjutnya kita menginstal Eclipse Mosquito. Jadi Eclipse Mosquito itu berfungsi sebagai MQTT broker yang menjadi penghubung antara Node.mcu yang sebagai pengirim data sensor dan Node-RED-nya yang menerima dan memvisualisasi datanya. Kita menginstalnya bisa bagian di sini search terus Eclipse. Nah, di sini lalu kita klik. Nah, yang ini kita klik run. Setelah sudah terinstall di sini Eclipse-nya tuh kita jalanin. Nah, sama seperti Node-RED. Jadi pada bagian Mosquito yang di bagian file, di sini kita bisa buka file, terus ini config, lalu kita klik mosquito.conf. Nah, di sini kita bisa mengedit filenya itu dengan mengisi listener 183.0.0.0 allow anonymous true. Jadi kedua perintah ini tuh digunakan agar broker MQTT Mosquito itu dapat menerima koneksi dari perangkat IoT atau ESP8266 dan aplikasi Node-RED melalui jaringan lokal tanpa batasan autentifikasi. Nah, setelah sudah menginstal Mosquito dan Node-RED-nya, kita bisa ke browser, lalu mengetik IP address dan portnya. Nah, di sini saya sudah mengerjakan di kelas, jadi saya jelaskan saja. Jadi yang pertama itu kita masukin mqtt-in lalu seret ke sini, yang dimana pada mqtt-in ini, nah kita bisa mengisinya dengan server. Jadi pada bagian server itu kita isi dengan IP address dan portnya. Nah, di sini kita bisa mengisi IP address, portnya itu 1883. Lalu dengan topik yang telah dibuat pada MQTT-X, yaitu Polinela, IoT, NPM, sama DHT22. Lalu selanjutnya itu function. Nah, di sini kita bisa nambahin di pada bagian on message itu kita tambahin teks, yaitu di teks var data msg.pilot, dia tuh memastikan datanya tuh sudah berupa objek. Lalu jika masih string, dia akan diparse terlebih dahulu dengan kode ini. Ketika sudah diparse, dia tuh akan mengirim nilai suhunya tuh ke Gauge atau kayak seperti speedometer gitu dengan perintah msg pilot data temperatur. Lalu debug ini untuk mengecek. Nah, selanjutnya, nah jadi dari Polinela dia tuh ke function 1, lalu terhubung ke ini tuh namanya Gauge. Nah, Gauge-nya tuh jadi grupnya ini diisi dengan nama kita. Nah, pada labelnya itu kan ini namanya temperatur. Jadi kita tulis di sini labelnya temperatur dengan value formatnya itu temperatur. Lalu
Yang function 2 itu sama isi on message-nya, dia itu akan mengambil data dari pilot MQTT. Lalu setelah mengambil data, dia tuh memeriksa jika masih string, dia tuh akan mengubahnya ke objek. Lalu dia tuh akan mengambil nilai kelembapan atau humidity. Nah, setelah nilai kelembapannya diambil, lalu dia tuh akan menampilkan di debug log. Jadi dia akan mengirim ke Gauge, terus kelembapannya berapa, dan perintah kode ini. Nah, yang ini Gauge-nya, Gauge atau tampilan seperti speedometer untuk kelembapan atau humidity. Nah, pada humidity juga di sini labelnya kita namain humidity, lalu value formatnya itu humidity juga. Lalu pada function 3 itu pada on message itu dengan topik, jadi topiknya itu sensor DHT22. Nah, terus di sini var temperatur untuk suhu dan var humidity-nya itu untuk kelembapan. Nah, lalu dia terhubung ke influx db out. Jadi pada influx dia itu akan menampilkan suhu dan kelembapan yang dikirim dari ISP8266. Nah, di sini pada influx db out, di sini saya namain organisasinya itu NetPlus dengan bucket IoT influx dengan measurement sensor DHT. Nah, di sini terdapat token yang dimana token ini didapat dari setelah kita mendaftar di InfluxDB, lalu tokennya dimasukin ke node InfluxDB ini. Lalu URL-nya itu masukin IP kita dan port InfluxDB, yaitu port InfluxDB-nya itu 8086. Nah, di sini kita bisa, jadi debug message-nya dia tuh akan menampilkan pesan, yaitu dia akan mengirim ke Gauge atau visualisasinya. Nah, di sini kelembapannya dan suhunya. Nah, bisa kita lihat dengan mengetik IP kita, lalu port node-RED yaitu 1880 dan kita /UI. Nah, dia akan menampilkan visualisasi dari suhu dan kelembapan. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dia tuh maksimalnya tuh 100 karena pada node-nya itu range-nya di sini saya aturnya maksimal itu 100. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi data pada Arduino IDE dia tuh juga akan menampilkan, dia tuh akan mengirim data suhu dan kelembapan ke MQTTX. Nah, di sini dengan topik ini dia tuh kalau di MQTTX dia tuh akan menampilkan dengan JSON, sedangkan pada node-RED yang telah kita rangkai pada flow-nya itu dia tuh akan muncul seperti dashboard atau speedometer gitu visualisasinya.
Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.